Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pandemi COVID-19 merupakan bencana non-alam yang dapat memberikan dampak pada kondisi kesehatan jiwa dan psikososial setiap orang. Menurut WHO, munculnya pandemi menimbulkan stres pada berbagai lapisan masyarakat. Meskipun sejauh ini belum terdapat ulasan sistematis tentang dampak COVID-19 terhadap kesehatan jiwa, namun sejumlah penelitian terkait pandemi, antara lain flu burung dan SARS, menunjukkan adanya dampak negatif terhadap kesehatan mental penderitanya. Belum ada penelitian yang mengukur masalah kesehatan jiwa dan psikososial masyarakat terkait dengan pandemi ini. Namun, berdasarkan hasil penelitian WHO tahun 2005 saat bencana tsunami, maka perlu segera dilakukan promosi kesehatan jiwa dan psikososial, pencegahan terjadinya masalah kesehatan jiwa dan psikososial, serta mendeteksi dan memulihkan masalah kesehatan jiwa dan psikososial. Mengingat adanya peningkatan masalah kesehatan jiwa dan gangguan kejiwaan akibat COVID-19 di masyarakat, maka perlu disusun sebuah panduan yang dapat memberikan pilihan kepada masyarakat dalam hal dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Dan Bubi hari ini bakal bahas tentang dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada orang sehat. Peningkatan kesehatan jiwa dan psikososial. Kondisi kesehatan jiwa dan kondisi optimal dari psikososial dapat ditingkatkan melalui yang pertama, emosi positif. Gembira, senang dengan cara melakukan kegiatan dan hobi yang disukai, baik sendiri maupun bersama keluarga atau teman. Yang kedua, pikiran positif. Menjauhkan dari informasi hoaks, mengenang semua pengalaman yang menyenangkan, bicara pada diri sendiri tentang hal yang positif, responsif atau mencari solusi terhadap kejadian, dan selalu yakin bahwa pandemi akan segera teratasi. Yang selanjutnya adalah hubungan sosial yang positif, memberi pujian, memberi harapan antar sesama, saling mengingatkan cara-cara positif, meningkatkan ikatan emosi dalam keluarga dan kelompok, menghindari diskusi yang negatif, dan saling memberi kabar dengan rekan kerja, teman, atau seprofesi. Yang terakhir, secara rutin tetap beribadah di rumah atau secara daring. Pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial. Masalah kesehatan jiwa dan psikososial dapat berupa ketakutan, cemas, dan panik terhadap kejadian COVID-19. Orang semakin enggan bertemu dengan orang lain dan muncul curiga orang lain dapat menularkan. Merasa ini akan memberikan respons pada tubuh untuk dapat dengan cepat melakukan perlindungan untuk memastikan keamanan. Gejala awal yang terjadi adalah khawatir, gelisah, panik, takut mati, takut kehilangan kontrol, takut tertular, dan mudah tersinggung. Jantung berdebar lebih kencang, nafas sesak, pendek dan berat, mual, kembung, diare, sakit kepala, pusing, kulit terasa gatal, kesemutan, otot-otot terasa tegang, dan sulit tidur yang berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial oleh individu. Sikap mental menghadapi situasi ini dapat berupa yang pertama, sikap reaktif. Sikap mental yang ditandai dengan reaktif yang cepat, tegang, agresif terhadap keadaan yang terjadi dan menyebabkan kecemasan dan kepanikan. Contoh perilakunya adalah memborong bahan makanan, masker, hand sanitizer, vitamin, dan lain-lain. Sikap reaktif ini dapat dikendalikan dengan cara mencari berbagai info atau masukan dari banyak orang sebelum mengambil keputusan. Dan yang kedua, sikap responsif. Sikap mental yang ditandai dengan sikap tenang, terukur, mencari tahu apa yang harus dilakukan dan memberikan respons yang tepat dan wajar. Sikap responsif dapat dikembangkan agar tidak terjadi masalah kesehatan jiwa dan psikososial. Pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial dalam keluarga. Kegiatan keluarga yang konstruktif semakin menguatkan ikatan emosional dan keluarga semakin harmonis. Keluarga dapat merencanakan kegiatan 5B, belajar, beribadah, bermain, bercakap-cakap, dan berkreasi bersama. Dan selanjutnya, pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial di sekolah dan di tempat kerja. Proses pembelajaran yang dilakukan secara daring dapat menimbulkan kebosanan atau kejenuhan, sehingga mengakibatkan meningkatnya stres pada anak didik. Sekolah dan kampus dapat mengorganisasikan proses pembelajaran yang menarik dan komunikatif seperti voice note atau video mengajar, pertemuan lewat daring yang santai dan fleksibel, serta dapat menggunakan surel dan media sosial. Di tempat kerja, dibuat jadwal bekerja yang fleksibel sehingga membuat lebih nyaman dalam bekerja
untuk mencegah penurunan imunitas karyawannya. Pimpinan harus memiliki protokol standar kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Nah, itu tadi teman-teman, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.